Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najma Zaki Fathola dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membuat video yang ketiga yang berjudul tentang Delta Robots. For the information, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Delta Robots? Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan jelaskan lebih sederhana dulu. Nah, jadi robot ini itu digunakan untuk sebagai alat pemilah atau pemilah barang atau benda yang ada dalam industri. Nah, robot ini banyak digunakan di dalam industri manufaktur, industri makanan, industri proses, dan industri lainnya. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Nah, apa itu Delta Robot? Nah, Delta Robot adalah jenis robot paralel yang terdiri dari 3 lengan yang terhubung ke sambungan universal di pangkalan. Fitur desain utama adalah penggunaan jajar genjang di lengan yang mempertahankan orientasi sektor akhir, berbeda dengan platform steward yang dapat mengubah orientasi sektor ujungnya. Nah, di Delta Robot itu dia mempunyai 3 lengan yang dioperasikan sebagai pengambilan barang. Jadi dia akan mengambil barang di line 1 dan memindahkan barang ke line 2, bertujuan untuk mempercepat proses produksi pada suatu industri. Next. Nah, Delta Robot itu mempunyai 3 lengan. Sebagai prinsip keseimbangan, memiliki banyak peran dalam bidang otomasi, utamanya otomasi industri. Robot Delta memiliki bagian-bagian berupa substrat, penutup, motor poros utama, rekayasa, manipulator lengan, gripper, dan lainnya. Bagian tersebut memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai robot pengemas, robot penyortir, bahkan pengelasan. Nah, jadi robot ini bisa digunakan dalam industri manapun dan tergantung untuk keperluan apa saja. Nah, prinsip kerja Delta Robot tersebut didasari dengan menggunakan value function logic atau yang disebut dalam penggunaan sistematis matematika boolean. Jadi sudutnya atau galengannya tersebut menggunakan, ada perhitungannya teman-teman, menggunakan rumus boolean. Jadi jika untuk mengatur lengannya itu juga butuh nilai dari penggunaan rumus matematika boolean tersebut. Nah, robot Delta tersebut juga dilengkapi dengan sensor ultrasonik, sensor kamera, dan sensor visi. Perintahnya dan alur menerima visi melalui kamera atau sensor yang kemudian akan memperhitungkan posisi dan koordinat dari objek yang akan diberi perintah. Robot Delta ini memiliki akurasi yang sangat tinggi karena dilengkapi dengan tersebut, yaitu menggunakan fungsi logika fuzzy dan berbagai macam cara yang cukup peka pula. Nah, jadi ini dalam Delta tersebut juga dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi apakah suatu benda yang dilewati oleh robot tersebut telah diambil oleh robot lain atau belum. Jika belum, robot Delta ini akan mengambil dan atau memindahkan ke line berikutnya. Nah, ini merupakan rangkaian dari robot Delta untuk yang terdapat pada industri pengemasan, industri makanan, dan lain-lain. Nah, dia mempunyai lengan. Nah, lengannya itu bisa untuk input, mengambil barang. Nah, ini menggunakan rumus fuzzy function atau boolean matematika. Ini dengan motor servo untuk menggerakkan. Di sini terdapat mesinnya sebagai penggerak gitu.
ini sudut lenyapnya ini bisa diatur tergantung sesuai kebutuhan yang ada di industri yang akan digunakan. Nah, ini contoh merupakan video robot delta dalam industri pengemasan. Nah, itu merupakan contoh penggunaan robot delta dalam industri pengemasan, industri pemilahan barang. Nah, di situ terdapat juga ada sensor yang digunakan, yaitu sensor kamera, sensor ultrasonik untuk mendeteksi apakah barang itu sudah diambil atau belum. Nah, jika belum, maka robot delta akan memilahnya ke line yang telah disediakan. Oke, next. Nah, kesimpulannya, di era jalur produksi dan cerdas otomasi pabrik ini, di era jalur produksi cerdas dan otomasi pabrik ini, robot diterapkan untuk melakukan tugas-tugas yang sangat berbahaya, meningkatkan fasilitas produksi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan menghemat pengembangan juga. Nah, jadi robot delta itu mempunyai juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah dia mengangkat beban dengan sangat minim, yaitu antara 1 kilo sampai 10 kilo tergantung besar atau kecilnya robot. Nah, yang kedua itu waktunya terbatas, space yang disediakan. Jadi robot itu mempunyai ruang lingkup yang sangat kecil, jadi tidak bisa kemana-mana seperti robot lengan atau robot arm. Nah, kelebihannya tersendiri itu adalah dia akurasi yang sangat tinggi. Dia dapat memilah barang yang sangat cepat. Yang kedua itu efektif atau presisi. Robot ini mempunyai efektivitas dan presisi dalam pengambilan barang. Aplikasi robot delta tersebut terdapat pada industri makanan yang digunakan untuk penyortiran, pengemasan dengan presisi yang sangat tinggi tanpa merusak produk tersebut. Jadi dalam ujungnya robot tersebut tidak, teman-teman, tidak sangat tajam lah, ada kayak macam untuk mengambil tuh sangat tidak dapat merusak produk. Itu yang kedua itu di industri elektronik dapat melakukan perakitan komponen kecil seperti sirkuit terpadu IC dengan akurasi yang sangat tinggi.
Yang ketiga yaitu farmasi, memfasilitasi pengemasan obat dan pengisian botol secara otomatis. Nah, jadi itu bisa mengisi botol secara otomatis dengan ketentuan pengisian yang setelah diatur dalam kontrol tersebut. Yang keempat, aplikasinya itu di dalam industri otomotif, membantu dalam perakitan bagian kecil dari kendaraan. Nah, Robotilah itu juga perawatan yang sangat mahal teman-teman. Jadi kalau misal ada komponen yang rusak, jadi harus ada penggantinya. Nah itu untuk mengganti itu sangat mahal sekali. Nah, kesimpulannya itu Delta Robot merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam dunia industri, terutama untuk tugas yang membutuhkan kecepatan presisi dan efisiensi energi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan robot ini akan semakin canggih dan dapat diaplikasikan dalam lebih banyak bidang di industri masa depan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.